Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah amin, serta didoakan oleh para malaikat rahmat, amin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, berkah, dan karunia pada kajian rutin setiap hari Kamis malam Jumat tafsir juz amma dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam hal kebaikan sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, menulisnya, dan mengamalkannya. Karena mencintai Al-Quran bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir Al-Quran Al-Karim dari surat Quraisy. Tafsir surat Quraisy. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Mengenai surat Quraisy, surat Quraisy adalah surat ke-106 yang terdiri dari 4 ayat. Surat ke-106 yang terdiri dari 4 ayat. Jumlah hurufnya ada 73. Jumlah katanya ada 17. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ats-Tsalabi yang wafat tahun 427 Hijriah dalam kitab tafsirnya Al-Kasyfu wal Bayan. Surat Quraisy, surat ke-106 terdiri dari 4 ayat, 73 huruf dan 17 kata. Mengenai surat Quraisy, di manakah diturunkan dan masuk kategori surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Pendapat pertama diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berpendapat bahwa surat Quraisy diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ad-Dhahhak, Al-Kalbi dan Ibnu As-Sa'ib, Ibnu Sa'ib, bahwa surat Quraisy ini diturunkan di Madinah dan masuk kategori surat Madaniyah. Menurut jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir, bahwa surat Quraisy ini diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Nama lainnya surat Quraisy adalah surat Li'ilaf. Syukran Mas. Surat Li'ilaf. Sebagaimana dalam tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir Ibnul Jauzi, nama lain dari surat Quraisy adalah surat Li'ilaf. Nama lainnya lagi sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani Al-Imam Al-Alusi, bahwa surat Quraisy ini nama lainnya surat Li'ilafi Quraisy. Jadi yang benar itu tanpa alif dan lam, surat Quraisy. Quraisy itu artinya kaum atau suku atau kabilah. Suku Quraisy, kaum Quraisy, kabilah Quraisy. Bukan surat Al-Quraisy, karena yang menamakan surat adalah Allah dan Rasulnya. Terkadang di antara kita juga mengatakan surat Al-Luqman, bukan surat Al-Luqman, biduni alif wal lam, tanpa alif dan lam, tapi surat Luqman, abdun soleh, hamba Allah yang soleh. Jadi surat Quraisy, bukan surat Al-Quraisy. Pokok pembahasan dari surat Quraisy ini adalah mengenai keutamaan suku Quraisy. Keutamaan suku Quraisy yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan nikmat kepada suku Quraisy, agar suku Quraisy ini ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
jangan lupa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Quraisy disebutkan di dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim nomor hadis 2276. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hambal dalam musnadnya nomor hadis 16986 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah, telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan telah memilih suku Quraisy dari keturunan Bani Kinanah dan telah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah suku Quraisy. Di Mekah itu banyak berbagai kabilah, berbagai suku. Dan Allah memilih khatamun nabiyyin, penutup para nabi, seorang rasul dari suku Quraisy. Berdasarkan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad bahwa orang yang bernama Quraisy adalah keturunan dari Bani Kinanah. Menurut Al-Mu'arrikh, ahli sejarah Islam, bahwa Quraisy itu suatu laqab, suatu gelar, bukan ismun, bukan nama, dan bukan kunyah, bukan nama panggilan. Dalam Islam itu ada nama, ada gelar atau laqab, ada panggilan, kunyah. Seperti namanya Muhammad, gelarnya Al-Amin, orang yang jujur, atau gelarnya As-Shadiq, orang yang terpercaya. Kunyahnya Abul Qasim atau Abil Qasim, Abu Fatimah, Abu Ibrahim, Abu Abdillah, Abu Thahir, Abu Ibrahim. Dalam kitab Dalail Al-Khairat, Rasulullah itu mempunyai 200 nama. Jadi Quraisy ini gelar, bukan nama, bukan kunyah. Lalu siapakah nama asli Quraisy? Nah, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah An-Nadr, putranya Kinanah. An-Nadr bin Kinanah. Gelarnya Quraisy Al-Akbar, yaitu Quraisy senior. An-Nadr ini kakek Nabi Muhammad SAW yang urutannya ke-13. Dan ini pendapat yang pertama, pendapatnya mayoritas ahli sejarah, ahli tafsir, seperti Ibnu Sa'ad, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hisham Al-Ansari,
dalam As-Sirah An-Nabawiyah dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, bahwa Quraisy itu diambil dari nama Fihr, putranya Malik bin An-Nadhr bin Kinanah, gelarnya Quraisy Al-Ausat. Al-Ausat itu artinya pertengahan ya, atau junior, kakek Nabi yang ke-11. Ini pendapatnya Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Kebanyakan mayoritas ahli tafsir dan ahli sejarah bahwa Quraisy itu gelar kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-13 yang bernama An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr itu digelari dengan Quraisy. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy. Li itu huruf jar. Li'ilafi, karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy, suku Quraisy, kabilah Quraisy, kaum Quraisy. Di situ ada kalimat ilaf. Ilaf ini ada dua pendapat. Yang pertama, ilaf ini terambil dari kata alafa, yang artinya terbiasa, harmonis. Asalnya alifa ya'lafu, artinya gemar, senang. Jadi li'ilafi, karena kebiasaan, karena keharmonisan, karena kegemaran, karena kesenangan. Yang kedua, kata ilaf terambil dari kata i'tilaf, yaitu maknanya ittihad, yang artinya persatuan, perkumpulan, pertemuan. Li'ilafi Quraisy, karena perkumpulan, pertemuan suku Quraisy, bersatunya suku Quraisy. Nah, itu tafsir dari kata ilaf. Adapun tafsir dari kata Quraisy itu ada 4 pendapat, sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nukat wal Uyun Al-Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah, bahwa Quraisy itu terambil dari kata at-taqarrush, yang artinya keterhimpunan, atau taqarrashal qaumu, yaitu berkumpul. Maknanya, tafsirnya litajammu'ihim badat tafarruq. Maksudnya adalah suku Quraisy ini tadinya berpencar-pencar, kemudian bersatu kembali dan berkumpul. Itu tafsir yang pertama, arti dari Quraisy. Yang kedua, Quraisy terambil dari kata qarasha yakrushu qarshan. Qarasha atau al-qarshu, maknanya al-kasbu atau at-takassubu, yang artinya berusaha atau mencari. Maknanya li'annahum kanu tujjaran yaquluna min makasibihim. Suku Quraisy ini dikenal sebagai pengusaha, sebagai pedagang yang makan dari jeripayah mereka sendiri, yaitu mereka memenuhi kebutuhannya dengan usaha, dengan berusaha. Nah, itu tafsir Quraisy yang kedua. Yang ketiga, tafsir dari Quraisy adalah al-qarshu, yang maknanya adalah at-taftish, yaitu annahum kanu
yufattishun al-haja andil khallati fayasudduna khallathu. Karena mereka adalah orang-orang yang memeriksa dan mencari siapa saja yang membutuhkan semata ketika berhaji untuk dibantu. Jadi makna yang ketiga ini adalah orang Quraisy ini suka membantu, menolong orang yang susah, orang yang sulit, orang yang fakir, orang yang miskin dicari. Bahkan di dalam hadis sahih dijelaskan bahwa di antara keutamaan suku Quraisy adalah ketika orang-orang pergi haji dari penduduk manapun itu diberi minum oleh suku Quraisy. Itu makna yang ketiga. Adapun makna yang keempat, Quraisy itu terambil dari kata al-kirshu, yaitu al-hud. Al-hud ini artinya ikan hiu. Anna Quraisyan ismu dabbatin fil bahri min aqwa dawabi sumiyat Quraisyan likuwatiha wa annaha ta'kulu wa la tu'kal wa ta'lu wa la tu'la. Bahwa Quraisy ini nama hewan di laut, yaitu ikan hiu. Sumiyat Quraisyan, mengapa dinamai Quraisy? Karena ikan hiu itu kuat. Ta'kulu, dia memakan hewan-hewan yang ada di laut, wala tu'kal, dan tidak ada hewan-hewan di laut yang memakan hiu. Wala ta'lu, dan dia mengalahkan hewan-hewan yang ada di laut. Wala tu'la, dan ikan hiu itu tidak bisa dikalahkan. Jadi ketika di dalam perjalanan bepergian, kakek Rasulullah SAW dan meriwayat ketika menaik safinah, ketika ikan hiu itu ingin menggulingkan safinah, perahu, lalu di antara sahabatnya, kakek Rasulullah SAW ini mengatakan Quraisy, Quraisy. Akhirnya sama kakek Rasulullah SAW dibunuh dengan tombak. Dan ini semuanya tafsirnya maknanya benar. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu yang tadinya sukunya berpencar-pencar akhirnya menjadi satu, kokoh, damai, kuat. Makanya pasukan gajah di dalam surat Al-Fil, pasukan gajah dari Habasyah ketika ingin menyerang suku Quraisy tidak bisa menang. Kenapa? Karena dia bersatu, berkumpul. Dan suku Quraisy itu orang yang dimana seperti Nabi Daud alaihissalam, memakan dengan hasil keringatnya sendiri, usahanya sendiri, jerih payah tangannya sendiri. Dan suku Quraisy ini suku yang paling kaya, yang dimana suka membantu menolong orang-orang fakir, orang-orang miskin, suku-suku yang lainnya. Nah, itu suku Quraisy, makna tafsir dari Quraisy. Dan ingat bahwa Quraisy itu adalah sebuah gelar dari kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-13 yang bernama An-Nadr. Karena di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, di samping kita mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita hafal keluarganya, hafal nama Rasulullah, hafal siapa saja istri-istrinya yang 13, hafal siapa saja anak-anaknya, nasabnya. Jangan sampai kita hafal artis, pemain sepak bola, tapi kita tidak hafal nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ingin bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini? Namanya siapa, Pak?
Ibu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Mulai sekarang mari kita hafalkan nama Rasul, nama istri-istrinya, nama anak-anaknya, siapa saja yang masih hidup, yang wafat. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama-nama artis, nama pemain bola, tapi nama panutan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak hafal. Jadi tafsir dari li'ila fi Quraisy, ni'mati ala Quraisy. Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepada orang-orang Quraisy. Ayat yang kedua, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang Quraisy ini rihlah, bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya. Tafsir dari ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif adalah sebagaimana saya nukil, saya ambil dari kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, bahwa tafsirnya adalah wa jumhurul ulama ala anna rihlataini kanata litijarah wa kanu yakhrujuna ila Syam fi shaif wa ila Yaman fi syita li syiddati bardi Syam. Menurut mayoritas ulama tafsir bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka rihlah, bepergian setahun 2 kali untuk berniaga, yaitu asyita pada musim dingin mereka pergi ke Yaman, pada musim panas as-saif mereka pergi ke Syam. Nah, Syam itu sekarang ada 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon atau Libanon. Nah, itu Syam. Makanya ada hadis tentang fadail asy-Syam, keutamaan negeri Syam. Palestina sudah hancur dan Martian sudah dijajah oleh Israel, begitu juga Suriah, Lebanon juga sudah pernah, tinggal Yordan. Perjalanan dagang ini dilakukan pertama kali oleh kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Bahkan orang-orang Quraisy ini, suku Quraisy ini tinggal di Mekah. Mekah itu posisinya di bagian tengah. Posisinya di bagian tengah. Di bagian selatan Yaman, di bagian utara Syam. Makanya mereka setahun 2 kali, ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman, ketika musim panas mereka pergi ke Syam. Ada yang mengatakan bahwa ila fihim, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, nah itu di samping Hashim bin Abdi Manaf itu ditemani dengan saudara-saudaranya yang bernama Abdul Syam, Abdul Muttalib, dan Naufal. Yang ketiga falyabudu rabb hadzal bait. Ayat yang ketiga tafsirnya falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, menyembah Rabb rumah ini. Falyabudu, maka hendaklah mereka sembah. Siapa? Yaitu orang-orang Quraisy. Falyabudu, falyuwahidu bil ibadah.
Rob ini pemelihara dan pemilik. Hadzal bait, rumah ini maksudnya adalah Baitul Haram, Al-Ka'bah. Maka hendaklah orang-orang Quraisy menyembah Rob, pemilik dan pemelihara rumah ini, yaitu Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Tafsir dari ayat ketiga ini, falyabudu rabb hadzal bait, tafsirnya adalah falyuwahiduhu bil ibadati kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan muharraman. Yang artinya hendaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, karena Allah telah menjadikan tanah haram Ka'bah yang aman bagi mereka dan menjadikan Ka'bah dihormati. Itu tafsir dari falyabudu rabb hadzal bait. Ketika mereka berdagang, berniaga setahun 2 kali, mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpergian, rehlah pulang pergi dengan rasa aman, maka jangan lupa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Alladzi at'amahum min ju', yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi makanan kepada orang-orang Quraisy untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi mereka ini, suku Quraisy ini, mereka asli Mekah, berdomisili di Mekah, yang dimana di dalam Quran surat 14, surat Ibrahim ayat 37, bahwa mereka ini tinggal di lembah yang tidak bertanaman. Jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan, tandus, gersang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi makan mereka dan hilang rasa laparnya. Alladzi at'amahum min ju'. Sebagaimana di dalam kitab tafsir dikatakan bahwa tafsir dari alladzi at'amahum min ju', yakni Quraisyan ahla Makkah bida'wah Ibrahim haitsu qala warzuqhum minas samarat. Quran surat Ibrahim ayat 37, yang dimana pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk Mekah, kota Mekah ini, warzuqhum minas samarat, agar Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki berupa buah-buahan. Lalu yang kedua, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa ketakutan. Di sini tafsirnya ada 4, wa amanahum min khauf. Sebagaimana saya ambil dalam kitab An-Nukat wal Bayan Al-Imam Al-Mufassir Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Tafsir yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman, memberi keamanan kepada orang-orang Quraisy dari rasa ketakutan. Wa amanahum min khaufil judam. Ini pendapatnya Ad-Dhahhak, As-Suddi dan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu Allah Subhanahu wa taala
mengamankan mereka dari ketakutan berupa sakit lepra dan kusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang Quraisy ini dari penyakit kusta, dari penyakit lepra. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wa amanahum min khafil habasyah ma'al fil. Ta'ziman bi hurmatil haram lima sabaqat lahum min dakwah Ibrahim alaihissalam haitsu qala rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka orang-orang Quraisy dari rasa takut pasukan bergajah dari Habasyah. Wa amanahum min khafil habasyah ma'al fil. Ini tafsir yang kedua. Pendapatnya Al-A'mash. Afan. Yang kedua tafsirnya wa amanahum min khafil habasyah ma'al fil. Ini pendapatnya Al-A'mash, yaitu Allah mengamankan orang-orang Quraisy ini dari kejahatan, keburukan pasukan gajah. Yang di dalam surat Al-Fil, ketika pasukan bergajah menyerang, ingin menghancurkan, merobohkan Ka'bah, dan di situ ada orang-orang Quraisy, maka Allah mengamankan orang-orang Quraisy dari pasukan gajah. Tafsir yang ketiga, wa amanu min khauf, wa amanu min khauf, wa amanahum min khaufil arab an yasbuhum aw yuqatiluhum ta'ziman bi hurmatil haram lima sabaqat lahum min dakwah Ibrahim alaihissalam haitsu qala rabbi ajal hadza baladan aminan. Quran surat Ibrahim ayat 35. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka dari kejahatan-kejahatan kabilah-kabilah selain suku Quraisy, kabilah-kabilah Arab, untuk menawan mereka agar dijadikan budak dari pembunuhan. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Rabbku, berilah negeri ini, yaitu kota Mekah, tanah haram ini, yaitu aminan, aman, sentosa, tentram. Kenapa? Karena pada zaman suku Quraisy itu banyak kabilah-kabilah yang kerjaannya saling membunuh, suka merampok. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengamankan suku Quraisy dari suku-suku lainnya. Dan tafsir yang keempat, wa amanahu min khauf, yakni amana Quraisyan alla takunal khilafah illa fihim. Ini pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Allah memberi rasa aman kepada suku Quraisy agar supaya khilafah, pemimpin itu dari suku Quraisy. Maka dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Bahkan di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa satu surat dinamakan dengan nama mereka, surat Quraisy. Bahkan kenabian dari Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhalifahan dari Quraisy. Bahkan orang-orang yang berhaji itu diberi makan dan diberi minum oleh orang-orang Quraisy. Di ayat yang terakhir ini, di ayat keempat ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat yang sangat besar.
yaitu yang pertama kesejahteraan pangan, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua stabilitas keamanan, jaminan keamanan. Dan dua hal ini saling terkait, saling berkaitan. Sebab pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan, dan stabilitas keamanan memicu adanya pertumbuhan ekonomi. Inilah dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy, yaitu kesejahteraan pangan dan jaminan keamanan. Adapun mengenai fadilah, keutamaan, keberkahan, keistimewaan dan rahasia surat Quraisy ini ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama disebutkan di dalam kitab Ad-Dur An-Nazim fi Khawas Al-Quran Al-Azim karya Abu Muhammad Abdullah Al-Yafi'i Al-Yamani Asy-Syafi'i, bahwa fadilah surat Quraisy adalah aman dari bahaya makanan. Jadi kalau kita makan atau minum dimanapun, kita ragu apakah makanan itu basi atau ada racunnya, apalagi banyak kuliner-kuliner yang perjanjian dengan jin ya. Kenapa? Karena kalau kita makan dengan membaca basmalah saja bukan kurang ya. Khawatir nanti makanan itu bisa menyebabkan kita penyakit, bisa menyebabkan kita malas ibadah, malas belajar, malas bekerja. Maka fadilah surat Quraisy ini adalah anti racun, aman dari bahaya makanan dan minuman. Jadi diusahakan kita kalau makan dan minum, kalau kita ragu, maka kita membaca surat Quraisy, baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu fadilah yang pertama, surat Quraisy. Ya. Fadilah yang kedua, surat Quraisy ini adalah terhindar dari bahaya orang zolim. Terhindar dari bahaya orang zolim. Jika ada orang yang berbuat jahat sama kita, ada orang yang berbuat zolim sama kita dengan berbagai cara bentuknya, walaupun dengan berbagai bentuk cara-cara yang halus ya, yaitu dengan sihir, dengan santet, dengan teluh ya. Maka caranya ada 6 ya. Disebutkan dalam kitab Mujarrabat Al-Imam Ad-Dairabi Al-Kabir. Yang pertama adalah kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Membaca Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua membaca ayat kursi sekali. Yang ketiga membaca Al-Qadar sekali. Yang keempat membaca surat Quraisy sekali. Yang kelima membaca Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Lalu yang keenam memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Apalagi kalau kita punya usaha ya. Belum lama saya punya jamaah, ada namanya Ibu Dian ya, sudah hampir 5 tahun belajar tahsin dan tafsir dengan saya, mempunyai saudara masih muda ya, seusia saya. Tiba-tiba beliau sampai detik ini sudah 2 bulan disantet sampai lumpuh, tidak bisa jalan. Lalu saya sarankan kepada beliau menemui ada salah satu guru saya di Jakarta ini. Makanya kita untuk menjaga diri kita, memproteksi diri kita tiap hari minimal kita baca tadi
Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Qadar sekali, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Insyaallah orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang berbuat ingin menzalimi kita, Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita dawamkan, kita rutinkan, kita amalkan surat Quraisy ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.